Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iskalal Rozan dengan NIM 2111052. Kali ini akan memberikan laporan akhir mengenai konten video edukasi mengenai Jetpack Compos. Nah, yang pertama, akun growth dari kedua akun saya di Instagram, saya mendapatkan 29 followers, dan di TikTok sama juga saya mendapatkan 29 followers. Kemudian approach yang saya gunakan untuk konten saya pada Instagram Reels dibagikan ke teman-teman saya melalui akun pribadi. Sedangkan untuk akun TikTok dibiarkan berkembang secara organik. Nah, untuk video pertama yang berjudul mengenal row dan kolom di Jetpack Compos yang diupload pada 1 Oktober 2024. Di sini Instagram Reels lebih unggul dalam jumlah views, like, dan komen, sedangkan TikTok unggul dalam jumlah share. Kemudian untuk konten kedua yang berjudul membuat custom tombol di Jetpack Compos yang diupload pada tanggal 9 Oktober 2024. Di sini Instagram Reels kembali unggul pada jumlah views, like, dan komen, dan TikTok kembali unggul pada interaksi share. Kemudian untuk video ketiga, di sini TikTok mampu melampaui Instagram Reels, tidak seperti konten sebelumnya. Namun, like dan komennya masih diungguli oleh Reels dengan 31 like dan 5 komen, sedangkan ada persamaan di jumlah share-nya yaitu 4. Kemudian untuk konten keempat, yaitu memahami scaffold di Jetpack Compos yang diupload pada 23 Oktober 2024. Di sini Instagram Reels kembali memenangi jumlah views-nya, yaitu 156 dibanding 106, dan juga lebih banyak pada interaksi like, yaitu 28 banding 11. Sedangkan TikTok berhasil unggul dalam interaksi komen, yaitu 2 banding 1. Dan persamaan pada share yaitu 3. Kemudian untuk konten kelima yaitu memahami lazy layout di Jetpack Compos yang diupload pada 30 Oktober 2024. Di sini TikTok kembali memenangi persaingan jumlah views dengan 343 dibanding 183 views, dan juga memenangi interaksi di like dan komen dengan 22 like dibanding 18 dan juga 2 komen dibanding 1. Sedangkan Reels unggul pada jumlah share yaitu 5 banding 3. Kemudian memasuki konten ke-6 yang berjudul membuat slider di Jetpack Compos yang diupload pada tanggal 15 November 2024. Di sini TikTok mendapatkan jumlah views yang sangat banyak dibandingkan Reels, yaitu 514 dibandingkan 137, di mana like unggul pada Reels dengan perbedaan satu angka yaitu 18 banding 17, dan Reels juga unggul pada interaksi komen yaitu 1 banding 0, dan keduanya memiliki persamaan pada jumlah share. Memasuki konten ke-7 yang berjudul membuat animasi warna dan ukuran di Jetpack Compos yang diupload pada 27 November 2024. Di sini TikTok kembali mendapatkan jumlah views yang sangat banyak, yaitu 633, berbandingkan dengan Reels yang hanya 140. Namun, Reels mendapatkan jumlah interaksi pada like dan komen yang lebih banyak, yaitu 20 banding 17 untuk like, 1 banding 0 untuk komen. Namun TikTok memiliki jumlah share yang lebih banyak, yaitu 4 dibandingkan 2. Kemudian konten ke-8 yaitu menggambar menggunakan kanvas di Jetpack Compos yang diupload pada 4 Desember 2024. TikTok kembali unggul pada jumlah views dengan 549 berbanding 260. Namun, Reels mendapatkan jumlah interaksi yang lebih banyak pada like sejumlah 24 dibandingkan 18 dan komen yaitu 1 banding 0. Namun TikTok kembali unggul pada jumlah share-nya yaitu 3 banding 2. Memasuki konten ke-9, yaitu membuat shimmer animation di Jetpack Compos
yang diupload pada tanggal 6 Desember 2024. Di sini TikTok kembali unggul untuk jumlah views-nya, yaitu 189 berbanding 137. Namun di sini Reels nampaknya mendapatkan jumlah like yang lebih banyak, yaitu 16 dibandingkan 12. Keduanya sama-sama tidak memiliki komentar, dan TikTok unggul pada jumlah share-nya, yaitu 5:1. Memasuki konten terakhir, yaitu konten ke-10, navigasi sederhana di Jetpack Compos, yang diupload pada tanggal 10 Desember 2024. Di sini setelah sekian lama, Reels kembali memenangi jumlah views, yaitu 144 dibandingkan 68. Dan Reels juga mendapatkan interaksi like yang lebih banyak, yaitu 19 dibandingkan 8. Keduanya tidak memiliki komentar, dan TikTok memiliki jumlah share yang lebih banyak, yaitu 7:3. Nah, kemudian untuk performa konten di TikTok. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat peningkatan jumlah views dari konten 1 ke konten ketiga, yang kemudian sempat turun di konten keempat, yang kemudian menanjak hingga konten ke-6 dan menurun sedikit di konten ke-8, sehingga kemudian anjlok di konten ke-9 dan konten ke-10. Nah, untuk interaksinya sendiri, pada like sempat meningkat di konten kedua, namun turun hingga konten keempat, sempat naik dan kemudian turun terus hingga konten terakhir. Namun, untuk share-nya itu sempat menurun di pertengahan video, namun meningkat di akhir-akhir, yaitu dimulai dari konten 9 hingga ke 10. Dan untuk jumlah komennya itu stagnan ya, kebanyakan tidak memiliki komentar. Kemudian untuk performa konten di Reels. Nah, di sini itu menanjak dan menurunnya banyak ya. Jadi awalnya itu sempat naik di konten kedua, kemudian turun hingga konten keempat, naik lagi di konten kelima, dan turun di konten keenam, yang kemudian sempat naik lagi di konten ke-8, namun turun jauh lagi di konten ke-9 dan 10. Nah, untuk interaksinya sendiri itu sangat tinggi ya di awal, bisa menyentuh di 35 like di konten kedua, yang namun akhirnya turun hingga puncaknya di konten kelima, walaupun sempat bangkit di konten ke-8, namun turun lagi di 2 konten terakhir. Nah, untuk komen dan share-nya juga stagnan ya, hanya di kisaran 0 sampai 5 saja. Nah, ini adalah perbandingannya di antara kedua platform, di mana TikTok mendapatkan lebih banyak views, Reels mendapatkan lebih banyak like dan komen, dan TikTok mendapatkan lebih banyak share. Nah, kesimpulannya adalah TikTok lebih unggul dalam menjangkau audiens secara luas dengan jumlah views yang lebih tinggi, serta mendorong audiens untuk membagikan konten lebih sering. Kemungkinan karena sifat kontennya itu yang viral dan relatable, dan mudah masuk ke FYP. Di sisi lain, Reels menunjukkan tingkat interaksi yang lebih tinggi melalui jumlah like dan komentar yang lebih banyak. Nah, meskipun Instagram memiliki fitur berbagi yang memudahkan untuk menjangkau teman, fenomena unik yang terjadi pada TikTok yang berhasil mencatat jumlah share lebih tinggi menunjukkan efektivitas platform dalam mendorong penyebaran konten di komunitas yang lebih luas. Nah, sekian report konten dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.